Bukankah Anda alergi terhadap wanita? Sialan teman masa kecil Su Tingyun. Mengapa Anda tertarik padanya? Tapi lupakan saja. Direktur Jiang dari media Yugu. Su Tingyun ketua grup Songlun. Dia memulai karirnya dengan memanfaatkan pria di lingkaran ini. Dia adalah perempuan metre yang terkenal. Lihat betapa tak terbatas pesonanya. Tuan Chang ini. Dia telah memikatnya hingga benar-benar bingung. Memberikan hati dan jiwanya. Seluruh kekayaan keluarga Cheng akan segera diserahkan olehnya. Dan dipersembahkan kepada Jiang Ruoying. Jiang Ruoying, apakah dulu dituduh wanita jahatmu benar-benar telah menyerah? Obat ini memang manjur. Aku baru menyentuhnya dengan bibirku. Dan seluruh tubuhku langsung lemas. Tingyun. Untuk perjamuan besok malam, Tante menyuruhku memilih gaun yang indah. Katakan padaku, mana yang harus kupakai agar terlihat lebih baik. Terserahlah. Aku ada urusan lain, ku tutup teleponnya sekarang. Kalian beberapa menuju ke sana. Sudah terlambat. Jangan bergerak. Tolong bantu aku. Mengapa ada suara perempuan? Tingyun, di mana kau? Bicaralah. Kau jaga liftnya. Sisanya ikuti aku. Jika kau tidak ingin ketahuan, maka jangan bergerak sembarangan. Mereka semua sudah pergi. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Saya minta maaf. Tidak menyangka idola Universitas Tian setelah lulus akan menjadi model pria. Sebutkan hargamu. Apa? Aku ini. Perempuan matre yang terkenal di kota ini. Jika kau bersamaku, kau tidak akan mendapat keuntungan. Kau sudah bangun. Penampilanmu semalam sangat memuaskan. Kau sudah bekerja keras. Ini kartu namaku. Jangan lakukan ini lagi. Saat kau punya waktu, kirimkan resume ke grup Go. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa. Perempuan matre bujuk jadi orang baik. Beritahu Shen Mingjul dari media Yuju. Saya akan tiba dalam setengah jam. Saya hanya akan menemui direktur mereka, Jiang Ruoying. Ketua Zhu, bahwa Anda bisa datang menemuiku. Saya merasa sangat terhormat. Anda adalah Xiu Tingyun. Saya dengar grup Anda memiliki proyek untuk dilaporkan. Anda punya waktu 10 menit lagi. Itu bukan masalah besar. Bukankah kita baru saja tidur bersama? Apakah Anda salah kira aku sebagai model pria lagi? Ini adalah penegasan bahwa dia tampan. Benarkan? Mari kita mulai. Dokumen ini didasarkan pada permintaan pasar kita saat ini. Hasil riset ini telah melalui 30 tahap penyaringan dan pemeriksaan. Saya sendiri yang menghadiri setiap tahapnya. Saya bisa menjamin bahwa ini. Direktur Jiang. Ketua Zhu, apa instruksi Anda? Terlalu jauh. Saya tidak bisa mendengar Anda. Mengenai grup Zongrun, pengembangan proyek luar negeri. Kami berencana untuk. Saya sudah bilang, saya tidak bisa mendengar Anda. Saya tidak bisa mendengar Anda.
Bisakah Anda mendengar saya sekarang? Haruskah saya lebih mendekat? Ketua Shu, Kau begitu garang. bukankah Ketua Shu bilang dia tidak bisa mendengar? Saya melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Klein. Tapi tadi malam, jelas aku yang memuaskanmu. Direktur Jian, biaya tadi malam. Bagaimana kau berencana membayarnya? Berikan proyek ini kepada saya. Dan potong dari pembayaran akhir. Apakah sebelumnya kau selalu menggunakan cara ini untuk mendapatkan proyek? Narrated by M Media. Ketua Shaw, Anda ingin minum apa? Kami punya kopi dan teh hitam di sini. Maaf. Ketua Shaw, saya tidak melihat apa-apa. Kalian berdua lanjutkan saja. Lanjutkan. Jam 8 malam besok, di perjamuan bisnis grup Songrun. Aku ingin kau menjadi pendampingku. Ketua Shu, saya adalah direktur kreatif Media Yuju, bukan agen hubungan masyarakat bisnis. Mohon hormati saya. Jika kau ingin aku mendengarkan ide kreatifmu, maka tangani hubungan masyarakat denganku dengan benar dulu. Jieng Ruo Ying si jalang itu benar-benar berani mencuri perhatianmu. Sialan, kau benar-benar tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Tepat sekali. Memangnya dia siapa? Perempuan matre yang naik jabatan dengan tidur bersama pria. Menurutku staf keamanan hari ini harus dipecat. Sampah masyarakat macam apa? Kucing dan anjing liar yang mereka biarkan masuk. Dia baru saja mencampakkan Tuan Cheng yang darahnya sudah dia kuras habis. Dan sekarang dia di sini lagi mencari mangsa pria. Jieng Ruoying, aku benar-benar belum pernah melihat wanita yang lebih jalang darimu. Aku sarankan kau simpan saja bicaramu. Tuan rumah perjamuan hari ini adalah keluarga Shou yang terkaya di Yancheng. Tuan Ya membenci wanita sepertimu yang menempel pada orang berkuasa untuk naik. Ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh keluarga Zhou perkumpulan elit kaya. Ini bukan tempat bagi perempuan matre sepertimu untuk mencari pria kaya. Keluar sekarang juga. Saya tidak akan merendahkan diri ke level wanita yang memakai barang palsu dan berbau kemiskinan. Seperti Anda, siapa yang kau sebut pemakai barang palsu? Tuananku ini adalah barang mewah pesanan Chanel. Pidato yang baru saja Anda sampaikan. Bukankah itu kalimat eksklusif dari gadis norak yang memakai barang palsu? Barang asli ini telah dinodai oleh kekasaran Anda. Jieng Ruoying, perjamuan hari ini diselenggarakan khusus untukku oleh Ting Yun. Aku akan segera menjadi Nyonya Shou. Aku mewakili keluarga Zhou mengatakan kau tidak diterima di sini. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil satpam. Tapi Tuan Shou secara pribadi memberitahu saya, perjamuan hari ini adalah makan malam bisnis. Saya adalah tamu kehormatannya, mewakili media Yuju untuk mendiskusikan kerjasama. Kerjasama? Bagaimana mungkin keluarga Shou bekerja sama dengan grup kecil sepertimu? Selamat malam para wanita. Ketua Shaw mengutus saya untuk mengantarkan kontrak ini. Aku sudah menduganya. Kontrak ini harus menjadi milikku. Sialan, kau baru saja memenangkan jackpot. Kontrak dari grup Zhongran bernilai setidaknya 100 miliar. Benar sekali sialan. Kau kaya. Jangan lupakan kami. Apa kau dengar itu Jieng Ruoying 100 miliar? Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh grup kecil sepertimu. Pergilah mencari tuan muda kayamu. Tuan muda kayamu. Bahkan dengan mengandalkan ayahmu, kau tidak akan bisa mendapatkan proyek sebesar ini kan? Nona Xia, saya mohon maaf. Kontrak ini dikirim oleh Ketua Shaw untuk Nona Jiang. Tolong serahkan kembali kepada saya. Mustahil, kau pasti salah dengar. Apa kau percaya aku bisa membuat Ting Yun memecatmu? Nona Xia, kau bisa memeriksa tanda tangan di kontrak itu. Media Yuagu. Kontrak ini pasti palsu. Ini kontrak ditandatangani sendiri oleh Ketua Shu. Tunanganmu yang menandatangani. Nona Xia, apakah Anda yakin ingin merobeknya? Bagaimana mungkin? Ayahku jelas sudah mengurus semuanya. Bagaimana mungkin kontraknya ditandatangani untuk perempuan jalang ini? Aku tahu apa yang terjadi. Ini pasti ulahmu. Kau menggunakan semacam trik untuk merayu Ting Yun. Kau rubah penggoda aku. The film was translated and Kau berani narrated menyiramku. by M Media. Nona Xia, jika Anda percaya bahwa di dunia ini segalanya bisa diselesaikan dengan rayuan, maka saya pasti harus membantu Anda menenangkan diri dengan benar.
Apakah Anda sudah sadar sekarang? Kau jalan. Tunggu saja kau. Hati-hati. Jangan hapus riasan mataku. Siapa yang mengizinkanmu menghentikanku? Aku katakan padamu, aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Cheng. Cheng Yao, bukankah ini mantan pacar Jiang Ruoying? Jalan Jiang Ruoying itu diizinkan masuk. Mengapa kau menghentikanku? Seluruh Yan Cheng tahu, keluarga Cheng bangkrut tanpa undangan. Dilarang masuk. Enyahlah. Berhenti. Siapa yang berani menghentikan Tuan Cheng? Tuan Cheng, apakah kau ingin membuat kesepakatan denganku? Orang yang paling tidak berhak bicara adalah kau. Su Pingyun, kau bajingan. Beraninya kau memukul pamanmu. Paman, kesehatanmu sangat buruk. Kau bisa tumbang hanya karena angin sepoi. Sebagai keponakanmu, aku benar-benar tidak tega melihatmu kelelahan. Aku sudah menemukan panti jompo untukmu di pinggiran kota. Pergilah dengan tenang. Su Pingyun kau. Semoga kau mati dengan mengenaskan. Proyek miliaran dolar Ketua Zhou benar-benar ditandatangani oleh Jiang Ruoying. Benar saja di Yan Cheng tidak ada pria yang tidak bisa ditangani Jiang Ruoying. Bukankah itu Ketua Xiang dari grup transportasi Tianhen? Ketua Xiang, kapan kau tidur dengan Jiang Ruoying? Tidak buruk. Jangan sebut-sebut lagi perempuan matre itu. Keesokan harinya, dia bahkan menipuku mendapatkan 2 tas Hermes Kelly. Itu hanya uang receh, uang rese. Jiang Ruoying, sekarang penampilanmu yang murahan itu telah dilihat oleh semua tokoh berkuasa di kota ini. Apakah kau terkejut? Benar. Silakan promosikan saya seperti ini. Dada besar, pinggang ramping, wajah cantik, kaki jenjang. Namun, warna kulit di wajah tidak ditangani dengan baik. Jing Yao, trik tercela seperti menukar wajah adalah sesuatu yang hanya bisa terpikirkan olehmu. Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk teliti dalam pekerjaanmu. Apa maksudmu dengan pertukaran wajah? Ini jelas hanya hasil dari kerjasama bisnis kita selama bertahun-tahun. Aku membawa klien dan kau menjual dirimu sendiri. Sempurna dan tanpa celah. Menjebak pun gagal kau lakukan. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan proposal untuk kau eksekusi? Donasia. Detail menentukan kesuksesan atau kegagalan. Ini adalah proposal grup kami. Alasan kami bisa mengamankan kontrak kali ini. Apakah kau percaya atau tidak itu bukan urusanmu. Nyonya Zhang, lihat dia. Jalang. Aku tahu saat itu ada yang mencurigakan dengan kesepakatanmu dengan keluargaku. Selama waktu itu, yang tua benar-benar tergila-gila. Bersikeras untuk segera bekerja sama denganmu. Jiang Ruoying, kau menyebabkan keluarga Cheng kami bangkrut. KLA ini aku akan memastikan kau menderita selamanya. Foto-foto ini, semuanya dibuat dengan AI. Saya sama sekali tidak melakukan hal-hal ini. Jika kau terus seperti ini, aku akan melapor ke polisi. Semuanya jangan sampai tertipu olehnya. Jiang Ruoying hanyalah pelacur matre yang tidur dengan siapa saja. Dulu aku adalah orang yang membangun citra palsunya di balik layar. Bukankah dia hanya tidur dengan siapapun yang punya uang? Dia benar-benar membuatku mengatur koneksi untuknya. Ini semua adalah rekaman pengawasan hotel. Alasan apa lagi yang kau punya? Jing Yao, cara kau memfitnah orang lain, itu benar-benar tercela. Takut ya? Aku punya sesuatu yang lebih intens di sini. Awalnya aku berniat merekam beberapa video komersial tentang kau dan Ketua Zhou. Siapa sangka, aku akan mendapatkan bonus tak terduga. Benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Jiang Ruoying, buktinya ada tepat di depan matamu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jalang sepertimu, pelacur murahan yang tidak tahu tempat. Beraninya kau muncul di perjamuan kelas atas. Ada rumor di industri, Tuan Chang serahkan seluruh harta padamu. Sekarang setelah keluarga Cheng dalam masalah, kau justru berpaling dari mereka. Aku bertanya-tanya bagaimana kau bisa naik setinggi itu. Jadi ternyata, kau mengandalkan cara naik teranjang pria. Kalian sekumpulan orang bodoh yang hanya mengekor. Setelah menonton beberapa potongan video yang didit, kau memfitnahku dan mempermalukanku. Orang-orang yang disebut elit masyarakat kelas atas ini, menurut pendapatku,
tidak lebih dari sekumpulan sampah. Hanya berdiri di antara kalian, membuatku merasa mual. Jiang Ruoying, apa kau masih berniat melarikan diri kali ini? Kau masih tidak mau mengakuinya bahkan pada tahap ini. Jiang Ruoying, kau benar-benar seorang jalan tak tahu malu. Pergi. Jiang Ruoying, kemana perginya kesombonganmu tadi? Bukankah kau menikmati saat menyiramkan anggur merah padaku? Bukankah kau seorang dewi? Kau suka minum. Hari ini aku akan minum keras bersamamu. Jiang Ruoying, kau membuatku kehilangan 800 miliar tanpa alasan. Malam ini aku akan membuatmu membayar pokok dan bunganya. Semuanya jangan panik. Semua orang That akan was mendapat bagian translated malam ini. and Harganya bisa narrated by dinegosiasikan. M-Media. Siapa yang berani menyentuh orangku? Apa kau sudah bosan hidup? Saya minta maaf karena terlambat. Tingyan, apakah kau juga telah disihir? Kau melindunginya. Ketua Shou, teman-teman, kami hanya bercanda. Kau tidak bisa mengabaikan persahabatan kita selama bertahun-tahun, bukan? Kalau begitu aku juga akan mengerjaimu. Tingyan. Permisi Ketua Zhu, ini hanya luka kecil. Aku bisa menanganinya sendiri. Tidak perlu membuat keributan besar. Bagiku, urusanmu tidak pernah sepele. Aku, Ikutlah denganku dan jadilah wanitaku. ikuti. Cukup. Prioritas utamamu saat ini seharusnya menonton lebih sedikit drama romansa ketua dan membaca lebih banyak rencana bisnis. Aku tidak menyangka bahwa Ketua Xiu yang terhormat akan menjadi orang yang terobsesi dengan hubungan seksual. Lalu, mengapa tepatnya kau ingin bekerja sama dengan grupku? Apakah hanya untuk memilikiku? Bukan itu maksudku. Tuan Xiu menyelamatkanku dari kesulitan hari ini. Saya sangat berterima kasih. Namun jika Anda memiliki niat lain, saya minta maaf, tapi saya punya pendirian dan materialistis. Saya tidak cocok menjadi burung dalam sangkar. Silakan cari orang lain. Aku berbeda dari mereka. Aku tulus. Tulus. Kalau begitu saya ingin bertanya, sudahkah Anda dengan tulus melihat proposal kami? Tentu saja aku punya. Lalu anggaran iklan kami, yang 20% lebih tinggi dari harga pasar. Apakah Anda juga bisa menerimanya? Saya minta maaf. Saya belum membacanya sampai sejauh itu. Lalu, mengapa tepatnya Anda setuju tanpa berpikir untuk bekerja sama dengan grup kami? Apakah Anda pikir setelah kontrak ini ditandatangani, saya akan dengan sukarela jatuh ke pelukan Anda? Apakah begitu? Tidak. Jika ini adalah taktik kuno, menghamburkan uang cuma untuk menangkan senyum wanita, maka lupakan saja. Kalau begitu lupakan saja. Grup saya tidak bekerja sama dengan grup yang filosofi kerjanya tidak cocok. Jiang Ruoying, lalu apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Bagaimana dengan ini? Bukankah kau adalah perempuan matre yang terkenal di Yanchen? Sebutkan hargamu. Dewi, ku dengar kau berhasil memenangkan hati Ketua Shou. Itu hanya rumor. Ini berita bagus. Tidak mungkin. Kita harus merayakannya. Ketua Shen bukan begitu. The Sekretaris film was Den, translated and kau datang di waktu narrated yang by tepat. M-Media. Beritahu semua orang di grup. Grup akan libur sore ini. Untuk acara kebersamaan tim, untuk merayakan kesuksesan Dewi Jiang kita. Saya menolak kontrak itu.
Apa yang kau katakan? Kau menolak kontrak. Ketua Shou, Ketua Shen, seseorang datang ke pintu masuk grup, mengaku sebagai ibu direktur Jieng. Jieng Ruoying, kau benar-benar tidak punya hati nurani, lebih rendah dari binatang. Ibu membesarkanmu dengan susah payah, mengurusmu hingga besar. Sekarang kau punya uang. Kau bahkan tidak mengakui ibumu sendiri. Tidak bekerja pagi-pagi sekali. Untuk apa kalian semua berkumpul di sini? Kau anak durhaka. Kau benar-benar tidak menganggap ibumu sendiri. Sia-sia aku membesarkanmu selama ini. Apakah mudah bagiku? Ibu kandung. Saya yatim piatu, saya tidak punya ibu. Kau anak tak tahu diuntung. Sia-sia aku membesarkanmu selama ini. Nyonya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan main fisik. Aku tidak menyentuhnya. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Aku tidak menyentuhnya, aku bersumpah. Aku. Putriku tidak berbakti. Meninggalkan ibunya yang sudah tua, dan ayahnya yang lumpuh, dan tidak bisa mengurus. Dia bahkan bersama rekan-rekannya, memukulku. Berhenti berakting. Ada kamera pengawas di sana. Kita sudah memutuskan hubungan ibu anak. Itu tertulis hitam di atas putih. Dan kau bahkan menempelkan cap tanganmu. Tapi aku tetap ibumu. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Jika kau tidak memberiku 1 miliar untuk membeli rumah itu, aku akan membiarkan semua orang tahu orang seperti apa kau sebenarnya. Panggil satpam. Ayolah. Perempuan jalang, berhenti di situ. Mau kemana kau, perempuan jalang? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Jieng Ruoying, kau perempuan jalang. Keluar kau. Aku sudah melapor ke polisi. Punggung tuaku yang malang. Ibu. Apakah ibu mendapatkan uang dari kakak? Anak tidak berguna itu. Tanpa sepatah kata pun, dia mengusir ibu. Benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Anak durhaka. Ibu, bukankah ibu bilang punya cara untuk menghadapinya? Cepat pikirkan solusinya. Aku adalah ibu kandung Jieng Ruoying. Aku punya banyak cara untuk membuatnya mengeluarkan uang yang dia hutangkan padamu. Ketua Shou, bagaimana kalau saya panggil kepala koke ke sini? Apa yang kau tahu? Melakukannya sendiri adalah satu-satunya cara. Tunjukkan ketulusan. Bagaimana jika kau tetap memanggilnya kemari? Baiklah. Selesaikan dalam waktu setengah jam. Bonusmu akan digandakan. Baiklah. Bukankah ini kolom majalah saya saat kuliah dulu? Dia benar-benar mengoleksi semuanya. Su Tingyun, sejak kapan tepatnya dia mulai memperhatikan saya? Siapa yang mengizinkanmu berpakaian seperti ini? Lalu apa yang harus saya lakukan? Rumah Ketua Shu tidak memiliki pakaian wanita. Apakah Anda menyarankan saya memakai yang dari tadi malam? Gaun yang Anda robek. Sepertinya aku perlu menyiapkan beberapa lagi kemeja putih seperti ini. The film was translated and narrated Saya by lapar. M. Media. Jangan terburu-buru. Kau harus menunggu sampai aku kenyang dulu. Tunggu. Saya harus pergi bekerja nanti. Bagaimana dengan pakaian saya? Aku ini apa? Seorang kapitalis jahat yang membuatmu memikirkan pekerjaan sepanjang waktu. Jika kau ingin mendengar saya membicarakan ide-ide saya lagi, maka lakukan hubungan masyarakat yang baik untuk saya. Tuanayan yang indah juga merupakan bagian dari hubungan masyarakat. Tuan Nayan, aku akan meminta sekretaris He mengirimkan yang baru. Hubungan masyarakat.
Aku yang akan menanganinya. Kau yang urus. Selain aku di sini, apakah ada orang lain? Lezat. Halo. Halo. Bolehkah saya bertanya apakah ini Nona Jiang Ruoying? Kami dari Resort Ski Zhongran Yuaigu. Ada apa? Resort Ski kami kemarin mengadakan acara. Di antara pelanggan setia kami, mengundi satu pemenang yang beruntung untuk menerima akses seumur hidup ke Resort Ski. Selamat Anda telah menang. Saya tidak mengerti, mengapa Anda tidak mengatakannya saja. Resort Ski itu dibeli oleh Ketua Zhou dan diberikan kepada Nona Jiing. Jangan mencoba menebak pikiran, bos. Kirimkan kepada saya setelah prosedurnya selesai. Saya harus pergi sekarang dan menjemputnya untuk rapat di grup. Siapa yang menelepon? Ketua Zhou sangat waspada. Tidakkah kau tahu siapa yang menelpon? Bagaimana aku bisa tahu itu? Tuan ini. Saya sarankan Anda The untuk film was translated mengaku dengan and jujur. narrated by M. Keringanan bagi mereka yang mengaku. Kau mau bicara atau tidak? Aku akan bicara. Aku memilihkanmu keanggotaan seumur hidup. Jadi ini gratis selamanya. Omong kosong. Apakah kau lupa bahwa saya pernah bekerja di Resort Ski? Mereka sama sekali tidak memiliki keanggotaan seumur hidup. Tuan ini. Sepertinya Anda belum bersikap jujur akhir-akhir ini. Aku membeli Resort Ski itu atas namamu. Aku tahu bahwa melakukan ini akan membuatmu tidak senang. Jadi aku memikirkan jalan tengah. Aku meminta Resort Ski itu menelponmu dan mengatakan kau memenangkannya dalam undian. Aku melakukan kesalahan lagi. Bagaimana menurutmu? Tapi aku sudah menandatangani kontraknya. Kau tidak marahkan? Siapa yang menyuruhmu untuk begitu membangkang? Lain kali, apakah kau berani melakukannya lagi? Ketua Shu Anda memiliki panggilan konferensi lintas samudra hari ini. Saya akan mengantarmu ke grup. Saya akan pergi bekerja sekarang. Terima kasih atas sarapan hari ini. Jangan ulangi kesalahan yang telah kau buat. Saya tidak akan datang untuk sementara waktu. Saat kau sudah cukup merenung, kita akan bertemu lagi. Ketua Shu, panggilan konferensinya. Semua pemegang saham dan presiden Lu sedang menunggu. Mulai sekarang, saat aku mengejar istriku, jangan hentikan aku. Bos itu tidak adil. Apa yang harus kulakukan? Bibi. Ting Yun sudah tinggal bersama jalang itu. Duduklah. Bibi. Bibi harus membelaku. Jalang itu sudah memanjat ke tempat tidur Ting Yun. Apa yang harus kulakukan? Lalu kenapa? Sudah biasa bagi pria untuk berselingkuh di luar. Sebagai istri dari pewaris keluarga Zhou, kau harus belajar untuk toleran. Bibimu benar. Sialan. Kau adalah satu-satunya harapan. Aku dan bibimu. Kami pasti akan melakukan segala daya kami untuk mendapatkan posisi sebagai Nyonya Zhou. Paman, apakah Ting Yun benar-benar akan menikahiku? Tentu saja, aku adalah putra sulung dari cabang utama keluarga Zhou. Lupakan dia. Bahkan Lu Xinji tidak akan berani menentangku begitu saja. Jika aku menyuruh Ting Yun menikahimu, dia harus menikahimu. Paman, keluarga Xia kami sepenuhnya bergantung pada Paman. Tenang saja. Setelah kau menikah dengan Zhou Ting Yun, harga saham grup Xiamu akan naik dengan sendirinya. Saat itu tiba, kedua keluarga kita akan sangat bahagia. Ya. Mengapa dia ada di sini? Sore ini adalah pemilihan presiden dari Yayasan Amal Rensin. Aku berencana agar yang lain hadir menggantikanku
untuk membangun momentum bagimu. Tidak perlu, saya sudah mengurus semuanya. Kepemimpinan tahun ini secara alami akan meningkat, akan tetap menjadi milikku. Kau, pikirkan lebih banyak cara untuk menekan Lu Xinqi, agar sialan segera menikah. Dengan begitu, aku tidak perlu bekerja terlalu keras. Tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Setelah sialan menikah ke dalam keluarga Shou, aku pasti akan menyingkirkan Lu Xinqi, dalang yang mencuri sarang bulu murai itu, dan menjatuhkannya. Semuanya. Apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Aku bersedia. Proyek promosi luar negeri grup sudah lama dikonfirmasi untuk ditangani oleh Mediansia. Ini adalah yang disetujui secara pribadi oleh Anda Presiden Lu. Tapi sekarang, Ting Yun ingin menandatanganinya untuk grup lain. Mengenai masalah ini, apakah Anda mengetahuinya Presiden Lu? Begitukah? Proyek promosi luar negeri. Sudah kukatakan sejak lama. Yang cakap akan naik ke puncak. Proposal yang diajukan Mediasia jauh lebih rendah daripada Media Yui Group. Data perbandingannya sudah kukirim ke emailmu. Jelas sekali Anda telah disihir oleh penyihir kecil. Dari Media Yui itu sudah memikat pikiran. Ini waktu untuk urusan bisnis. Jika apa yang ingin kalian katakan hanyalah ini, omong kosong yang tidak relevan, maka mari kita akhiri di sini. Semuanya keluar. Sepertinya setelah kau kembali ke rumah, kau mulai berkencan dengan pacar kelas rendah. Ibu, tolong jangan mudah percaya rumor itu. Lagi pula, penandatangananku dengan Media Yui Group sama sekali bukan karena masalah emosional. Kau kembali ke rumah kurang dari seminggu yang lalu, namun untuknya, kau menghabiskan lebih dari 10 juta dan bahkan memberinya resorski. Ibu, Itu cuma uang receh. Aku tidak keberatan jika kau memiliki beberapa teman wanita dekat. Tapi Ting Yun, biarkan saya perjelas sejak awal. Menantu perempuan saya, menantu Lu Xinqi, sama sekali tidak akan menjadi perempuan matri yang sombong. Ibu, dia bukan orang seperti itu. Aku akan segera pulang. Seperti apa orangnya? Aku akan menilainya sendiri. Benar, jangan tinggalkan pamanmu. Celah apapun untuk menyerangmu. Sirkuit balap. Semuanya sudah siap. Berkendaralah 2 putaran. Tuan Shou, ada apa denganmu hari ini? Tidak ada. The film was Berhentilah translated berpura-pura. and Kita berdua narrated by sudah Ed balapan Media. sejak kecil. Sudah ratusan kali. Kapan aku pernah mengalahkanmu? Masalah asmara. Kau harus bertanya padaku. Aku ahli dalam bidang ini. Bukankah begitu? Ibu surimu akan kembali. Kau takut dia tidak akan menerima Jiang Ruoyin? Masalah macam apa ini? Ini bukan masalah. Aku menggunakan kekuatan uangku, tapi aku menggunakannya dengan salah. Aku membuatnya marah. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan mengenai ini? Menggunakan kekuatan uang yang salah pada perempuan matre. Langkah macam apa itu? Sudah berapa kali kukatakan padamu, dia bukan perempuan matre. Kemarilah biar ku beri saran. Penuhi keinginannya. Jika kau ingin merebut hatinya, pertama-tama kau harus memahaminya sebagai pribadi. Pikirkan baik-baik. Apakah dia pernah, secara tidak sengaja, mengungkapkan kesukaannya? Ya, dia suka bermain ski. Lalu kau memberinya kartu. Aku membelikannya resor ski. Ya Tuhan. Mengapa kau masih menggunakan rutinitas? Ketua yang sombong berusia 10 tahun itu. Tidak heran kekuatan supermu gagal. Lalu apa yang harus kulakukan? Perhatikan aku kawan. Mengapa kau membawaku ke sini? Ini adalah Sejak masa kuliahmu. Edisi pertama kolom majalahmu. Kau bilang ingin menyalakan langit berbintang. Di halaman puncak gunung. Di bawah langit berbintang. Mendirikan tenda kecil. Lalu, diam-diam menunggu matahari terbit. Terima kasih. Saya sangat menyukai hadiah ini. Karena aku tampil dengan sangat baik. Bukankah kau harus memberiku imbalan?
Mengapa kau bersikap seperti anak kecil? Aku tidak peduli. Saat aku melakukan kesalahan tadi, kau menghukumku. Jadi saat aku melakukannya dengan baik, bukankah kau harus memberiku imbalan? Baiklah, saya mengerti. Berhenti menggosok, saya geli. Jadi kau gele. Jadi, apakah kau sudah memaafkanku? Saya tidak pernah bilang saya marah. Lalu, apakah kau masih menginginkanku? Mohon ratuku, bawa aku pulang. Rumah? Tapi tidak malam ini. Ketua, itu Nona Jiang Ruoying. Dia memang punya daya tarik. Bolehkah saya bertanya, siapa Anda? Jiang Ruoying. Kau kenal saya? Bukankah ini Presiden Lu? Apa yang membawamu kemari? Apa yang ingin Anda minum? Keluar. Baiklah. Nona Jing. Sepertinya putraku telah menghabiskan cukup banyak uang untukmu. Saya rasa Anda salah paham. Semua yang saya kenakan, saya bayar dengan uang saya sendiri. Tidak masalah, sebutkan saja harganya. Tuliskan angkanya, agar kau mau pergi dengan sukarela. Demi Zhou Tingyin, Presiden Lu yang terkenal di dunia bisnis. Bukankah kau sudah cukup sering menonton drama idola? Zaman apa ini? Dan Anda masih berpikir untuk menggunakan cek untuk mengusir para wanita di sekitar putra Anda. Kau pikir itu terlalu sedikit? Presiden Lu sangat banyak akal. Sebelum datang menemui saya, Anda pasti sudah mengerjakan pekerjaan rumah Anda. Saya adalah orang dengan nafsu makan yang sangat besar. Selembar cek hanya bisa mengisi 9 digit. Itu tidak bisa memuaskanku. Ibu, Bergegas masuk dengan cemas. Lihat dirimu, apakah kau menunjukkan sedikit saja penampilan seorang pewaris keluarga Zhou Tingyun? ibu, bukankah aku sudah menjelaskan semuanya padamu lewat telepon? Dia bukan orang seperti yang diklaim rumor itu. Aku harap kau. Apakah kau meragukan penilaianku? Bukan itu maksudku. Nona Jing, kau jauh lebih menarik daripada yang kubayangkan. Aku meremehkan kemampuanmu dan ambisimu. Sepertinya, aku butuh lebih banyak waktu untuk mengenalmu kembali. Keluarga Zhou mengadakan perjamuan besok malam. Semua kerabat dan teman keluarga Zhou akan hadir. Apakah kau bisa menjadi menantu keluarga Zhou kami? Tidak bisa hanya mengandalkan kecantikan. Aku minta kau datang ke perjamuan tepat waktu. Ibu, apakah kau sudah menerimanya sekarang? Apakah kau sudah menjadi begitu naif? Keluarga Zhou ini hanyalah sarang penyamun yang mematikan. Jika dia tidak bisa dari dalam sana membuka jalan berdarah, maka kalian berdua tidak perlu melanjutkan hubungan ini. Ibu, Dulu nenekmu 100 kali lebih tegas daripada aku sekarang. Benar, aku sudah meminta sekretarisku memberitahu keluarga Xia untuk juga hadir. Apakah Jiang Ruoying ini memenuhi syarat untuk bergabung dengan keluarga Zhou? Perjamuan keluarga besok akan mengungkap jawabannya secara alami. Ibu, aku mendapatkan surat undangannya. Sekretaris Bibi Lu mengantarkannya secara pribadi. Segera setelah Presiden Lu kembali ke negara ini, dia langsung mengirimkan keluarga undangan perjamuan keluarga Xia kami. Sepertinya dia lebih menyukai sialan kami untuk menjadi menantunya. Bagaimanapun dia masih takut pada cabang utama kami. Dengan pamanmu menekannya di dewan direksi, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bibi, kali ini aku berhutang budi pada Bibi dan paman. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pamanmu dan aku selalu tidak memiliki anak, tapi kami menganggapmu sebagai putri kami sendiri. Apapun yang kau inginkan, kami akan memenuhinya. Setelah besok berakhir, kau akan menjadi menantu sah keluarga Zhou. Masa depan, seluruh sumber daya keluarga Zhou adalah milik kita. Dewi, kau akan segera naik tahta. Itu Presiden Lu yang kita bicarakan. Posisi sebagai pewaris kaya sedang memanggilmu. Tidak sesederhana itu. Ini hanyalah perjamuan hangmen. Nyonya Zhou ini istri dari putra sulung keluarga Zhou. Bukanlah orang yang mudah dihadapi. Terlebih lagi, dia memiliki identitas lain. Bibi sialan. Ruoying, kau harus berhati-hati. Sepertinya besok
Akan ada pertempuran sengit yang harus dihadapi. Aku harus bersiap terlebih dahulu. Lu Xinqi. Bukankah kau selalu meremehkanku? Sekarang kau masih harus memohon untuk menikah denganku, keponakan Xia Minghui. Sialan menantu keluarga Zhou ini. Sudah pasti. Bibi. Kau adalah tokoh utama hari ini. Bagaimana mungkin kau bahkan tidak memiliki kalung berlian yang layak? Terima kasih, Bibi. Tapi aku mendengar Presiden Lu tidak pernah menyukai gadis-gadis yang begitu boros. Mengapa kau peduli dengan apa yang dia pikirkan? Setelah hari ini berakhir, kau akan menjadi istri penerus yang pasti. Wanita tua itu cepat atau lambat akan diusir. Setelah tanggal pernikahan ditetapkan, maka buatlah semua kontrak antara keluarga Xia kami dan grup Zhongran yang akan segera berakhir diperbarui. Keluarga Zhou potongan daging besar ini akan menjadi milik kita untuk diambil. Dan jalan kecil itu, Bibi. Dia membuatku kehilangan muka di depan Ting Yan terakhir kali. Hari ini, aku harus membalas dendam. Apa yang terburu-buru? Aku bibimu akan mengurus wanita jalan kecil ini untukmu. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Hari ini adalah perjamuan pribadi keluarga Zhou. Semua orang di sini adalah anggota keluarga Zhou dan calon anggota keluarga Zhou. Mengapa seseorang yang disimpan secara diam-diam di luar datang ke sini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri? Berhenti. Ibu, apa maksudmu dengan ini? Jika kau ingin aku mengakui menantu ini, kau tidak boleh pergi sekarang. Aku tidak bisa hanya melihatnya berjalan ke dalam bahaya sendirian, bukan? Apakah kau masih ingin terus berkencan dengannya? Menantuku Lu Xinqi sama sekali tidak boleh menjadi seseorang yang bersembunyi di balik pria. Berurusan dengan orang-orang ini hanyalah langkah pertama. Saat kau membuka mulutmu, aku pikir aku telah melakukan perjalanan waktu. Temperamen yang sangat besar. Mungkinkah Direktur Zhou menyimpan seseorang di luar di belakangmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidakkah Nyonya Zhou tahu? Saya adalah Direktur Media Yuju. Gosip di kalangan orang kaya. Adakah sesuatu yang tidak saya ketahui? Mungkinkah kau hanya ingin melihat kartu yang kupegang? Bibi sama sekali tidak boleh mendengarkannya. Omong kosong. Dia sengaja mencoba menakut-nakuti orang. Jangan khawatir. Aku tidak akan takut oleh gadis muda yang tidak berpengalaman. Dari mana kau mendapatkan foto-foto itu? Tebak. Ini adalah Meng Hui. Wanita di foto ini. Bukankah itu kau? Kau adalah... Jadi ternyata aku salah. Orang yang menyimpan kekasih di luar bukanlah Direktur Zhou, melainkan Nyonya Su. Berondong kecil ini. Dia terlihat cukup tampan. Kau pasti menghabiskan banyak uang, kan? Jiang Ruoying, jangan berpikir bahwa trik kecilmu itu bisa menggoyahkan posisi Bibi di keluarga Zhou. Kau terlalu meremehkan Bibi. Paman akan segera tiba. Aku sarankan kau bersikap masuk akal dan segeranya. Jika tidak, kau akan menyesal. Wanita jalang tak tahu malu. Kau pikir kau bisa menjatuhkanku hanya dengan membawa beberapa foto jelek? Mengapa berhenti hanya pada beberapa foto? Saya juga memiliki kesaksian dari orang yang terlibat. Apakah Nyonya Su ingin saya memutar rekaman ini di depan semua orang? Apa bedanya sebuah rekaman? Aku Xia Minghui telah berada di keluarga Zhou selama bertahun-tahun. Pondasiku sangat dalam, bahkan menyimpan di belakang Zhou Mingyun. 1 atau 2 pria muda yang tampan, itu sepenuhnya dapat dibenarkan. Namun selera Ting Yun tidak terlalu bagus. Mengapa dia mencari paparazzi gosip untuk menjadi pacarnya? Zhou Mingyuan dan istrinya sudah lama hidup terpisah. Masalah kecil ini bagi Xia Minghui bahkan tidak ada apa-apanya. Kepulanganmu ke negara ini kali ini awalnya ditujukan untuk berurusan dengan paman dan yang lainnya. Mengapa kau masih perlu menggunakan ini untuk menyusahkannya? Karena ini adalah jalan yang harus dilalui.
oleh istri pewaris keluarga Zhou. Dulu, aku juga mengalami hal yang sama. Sekarang sepertinya, kemampuannya masih jauh dari cukup. Menantu perempuan telah menjadi ibu mertua. Mengapa kau mempersulit istriku? Satpam, bawa Jalang yang mengganggu ini, perjamuan keluarga Zhou, dan buang dia keluar, agar dia tidak mengotori mata paman. Begitu ingin mengusirku. Mungkinkah kau khawatir hal-hal yang saya pegang akan terungkap? Sudah kukatakan, bahkan jika ada rekamannya, apa bedanya? Trik kecilmu tidak akan bisa menjatuhkanku. Begitukah? Kalau begitu, mengapa kita tidak mendengarkannya terlebih dahulu sebelum bicara? Tentu saja kakak Ming Hu yang memperlakukanku dengan baik. Apakah kau melihat mobil sportku? Dia memberikannya padaku. Dan apartemen besar di pusat kota. Serta semua lukisan antik dan koleksi di rumahku. Dia membelikan semuanya untukku. Aku tidak punya niat lain. Itu hanya untuk menyenangkan hatiku. Bibi sama sekali tidak boleh mengacaukan segalanya. Keluarga Xia kami bergantung pada Bibi. Hanya itu. Kupikir itu sesuatu yang serius. Membeli beberapa pernak-pernik hanya untuk menghibur peliharaan. Apa yang perlu dibicarakan? Tepat sekali. Bukankah Ting Yan juga membelikanmu banyak barang? Permainan simpanan. Bukan hanya milik pria. Zhao Mingyun tidak akan karena masalah sepele ini memutuskan hubungan denganku. Apakah Nyonya Zhao bermaksud untuk mengakui bahwa dia menghabiskan uang untuk pemuda ini? Apa yang begitu sulit untuk diakui? Ya, aku membelikan barang untuknya. Sudah selesai dengan omong kosongmu. Kalian semua, seret dia keluar dari sini. Bagus kau mengakuinya. Jika tidak, saya akan khawatir bahwa bukti saya selanjutnya tidak akan cocok. Jalang, trik apa lagi yang kau punya sekarang? Saya memiliki detail rekening Yayasan Amal Rensin di sini. Seperti yang diketahui semua orang, selama bertahun-tahun ini, Nyonya Zhou telah menjabat sebagai Presiden Yayasan. Perhiasan lukisan dan keramik yang disumbangkan oleh Anda semua, semuanya akan dilelang pada gala lelang oleh Yayasan Amal Rensin yang diselenggarakan. Hasil dari amal tersebut, semuanya akan masuk ke rekening ini untuk digunakan bagi kesejahteraan umum. Kegiatan amal dari masyarakat kelas atas kita tak terhitung jumlahnya. Itu bukan sesuatu yang bisa diikuti oleh keluarga kecil seperti keluargamu. Kegiatan amal. Lalu mengapa detail rekening dari Yayasan Amal Rensin menunjukkan transfer ke dealer mobil besar 4S, kantor penjualan, dan toko barang mewah? Atau mungkinkah dana amal semuanya telah mengalir ke saku pria simpanan kecilmu? Kau bicara omong kosong, Nona Xia. Kita adalah kolega. Apakah saya berbicara omong kosong atau tidak? Kau sendiri yang paling tahu di dalam hatimu. Saya percaya, semua orang di sini sangat tertarik dengan dokumen yang saya pegang ini. Lagi pula, detail rekening yang diberikan Nyonya Su kepada Anda semua selama bertahun-tahun ini tentu tidak terlihat seperti ini. Jalang akan kurobek mulutmu. Xia Minghui, seharusnya dulu aku tidak menyerahkan posisi presiden kepadamu. Kau benar-benar menggunakan uang kami untuk menghidupi pria simpanan. Kau makhluk tak tahu malu. Reputasi cabang utama keluarga Zhou telah hancur total karenamu. Cepat kembalikan uangku. Kalau tidak akan kurobek mulutmu. Tepat sekali muntahkan semuanya. Jalang aku. Lantang, siapa yang memberimu keberanian untuk berani menyentuhku? Istri Zhou Mingyuan. Kau lagi. Hari ini adalah perjamuan keluarga. Kami tidak bisa mentoleransi orang luar sepertimu membuat keributan di sini. Paman, akhirnya paman datang. Jalang ini menindas orang, bahkan menindas Bibi sekarang. Paman harus menegakkan keadilan untuknya. Jika kau tidak bisa menangani masalah kecil ini dengan baik, aku akan membereskanmu saat kita kembali. Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat dan usir rubah pengguna penyebar rumor ini. Keluar. Berhenti. Menangani jalan ini, Presiden tidak perlu. Anda harus melakukannya sendiri. Benar, Ibu. Ibu pasti kelelahan setelah perjalanan jauh. Mengapa kita tidak? Aku temani Ibu ke taman belakang untuk minum teh. Jangan biarkan jalan yang tidak pantas mengotori mata Ibu. Aku tentu saja bukan ibumu. Jauhi aku. Perjamuan keluarga hari ini, bukankah seharusnya mengumumkan aliansi pernikahan antara keluarga Zhou dan Xia? Presiden, apa maksud dari semua ini? Izinkan aku memperkenalkan seseorang secara resmi. Nona J.M. Ruoying, mulai hari ini, adalah calon menantu Lu Xinqi ini. Jika ada yang berani menentangnya, mereka menentang. Aku Lu Xinqi. Lu Xinqi? Apakah kau berencana putus hubungan dengan cabang utama? Kalian berdua suami istri. Satu menggelapkan dana amal dan memelihara pria simpanan. Yang satu lagi diam-diam mengalihkan aset keluarga Zhou kepada orang luar.
benar-benar pasangan yang sempurna. Kau benar sekali. Kepulanganku ke negara ini kali ini, secara khusus untuk berurusan denganmu. Yao Mingyun, kau secara sepihak mengalihkan aset kepada direktur anak perusahaan grup, Yang Ling. Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Paman. Menurut aturan keluarga Shou, mentransfer aset secara sepihak kepada orang luar akan mengakibatkan pengusiran dari keluarga. Kalian berdua benar-benar ditakdirkan untuk bersama. Mereka bahkan tidak bisa masuk ke satu rumah. Kalian berdua sama-sama menyukai orang luar. Otoritas cabang utama keluarga Shou kita. Bagaimana bisa jatuh ke tangan kalian sekelompok? Orang tak tahu terima kasih. Jika leluhur kita di surga memiliki roh, mereka pasti berharap ada satu tebasan pedang untuk membelah kalian bertiga. Berhenti bicara omong kosong. Cepat suruh seseorang mengusir mereka dari keluarga Shou. Yao Mingyun, apalagi yang ingin kau katakan? Sekumpulan sampah masyarakat. Siapa yang bilang padamu bahwa uangku ditransfer ke orang luar? Dengar baik-baik kalian semua. Yang Ling adalah putra kandungku Shou Binyuan. Aku mentransfer uangku sendiri kepada putraku sendiri. Adalah hal yang sangat bocah. Beraninya kau? Kau benar-benar punya anak di belakangku. Diam. Jika ada kelebihan harta keluarga, kau juga akan mendapat bagian. Jangan membuat masalah untukku. Itu benar. Yang Ling sudah menyuguhkanku teh. Aku juga telah mengakui identitasnya. Yang Ling sekarang adalah putra keluarga Shou kita. Bagi kami untuk mentransfer sedikit uang saku kepada putra kami sendiri, itu tidak melanggar aturan keluarga, bukan? Lebih dari itu, putraku anak dari Shou Binyuan juga bisa menerima bagian dari saham grup. Menurut aturan keluarga Shou, untuk setiap putra tambahan yang lahir dalam keluarga, mereka berhak menerima tambahan 5% saham. Sekarang, dalam kapasitas saya sebagai direktur grup, saya menuntut redistribusi saham grup Shangrun. Kakak Ibal, awalnya aku tidak tahu bagaimana mengumumkan identitas Yang Ling. Kau benar-benar. Kau telah sangat membantuku. Apakah Yang Ling anggota keluarga Shou? Tidak cukup hanya dengan mengatakannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Yang Ling, pada dasarnya bukanlah putra keluarga Shou. Apa? Bukan putranya. Apa? Apakah kau punya hak untuk bicara? Apapun yang ingin dikatakan menantuku, dia akan mengatakannya. Direktur Shou, apakah Anda baru saja menjalani pemeriksaan fisik lengkap? Ya lalu kenapa? Maka Anda mungkin telah melewatkan laporan penting. Laporan itu menunjukkan bahwa Anda menderita azoospermia bawaan. Bahkan jika anak itu lahir dari wanita simpanan Anda, dia bukan milik Anda. Omong kosong Vita. Kesehatanku sangat prima. Sepertinya Direktur Shou, Anda tidak menyadarinya. Kalau begitu cepat periksa. Jangan biarkan mereka memanfaatkanku. Kau. Yao Mingyun, apa yang sedang terjadi? Jadi alasan kita tidak memiliki anak selama bertahun-tahun ini adalah masalahmu. Untuk masalah sepele ini aku istrimu, dimarahi ibumu terang-terangan dan diam-diam. Tak terhitung banyaknya. Apakah kau punya otak? Kau percaya kata-kata seperti itu? Bibi, kita tidak bisa. Karena pernyataan sepihak dari jalan ini, kehilangan ketenangan kita. Ibu, Bibi sama sekali tidak boleh percaya kata-kata Jiang Ruoying. Dia hanya mencoba menabur perselisihan di antara kedua keluarga kita. Bukan tempatmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Ini? Bawa orang itu masuk. Masuklah. Katakan padanya dengan tepat. Apa yang kau katakan padaku? Aku berkata, Direktur, laporan pemeriksaan fisikmu selalu dikelola oleh ibuku. Bagian tentang azoospermiamu dihancurkan olehnya. Sebenarnya, kau tidak pernah tahu. Apa maksudmu? Itu artinya, kekasih kecilmu telah menipumu sejak awal. Yang Ling dan kau sama sekali tidak memiliki hubungan. Tuan Zhao, Ini tidak mungkin. Kau. Pasti kalian semua yang meniksanya hingga mengaku. Hadapi kenyataan. Kau tidak mungkin bisa memiliki anak lagi. Yao Mingyun, kau secara sepihak mengalihkan aset keluarga Shou kepada seseorang yang merupakan orang luar, tanpa hubungan darah. Sesuai dengan aturan keluarga, aku akan mengusirmu dari keluarga hari ini. Kau perempuan perusak rumah tangga. Aku adalah putra sulung dari cabang utama keluarga Shou. Dengan hak, apa kau semena-mena membuangku? Hanya karena aku seorang diri, membangkitkan kembali keluarga Shou. Yao Mingyun, dulu kau menipu adikmu untuk berjudi. Memasang jebakan.
menyebabkannya kehilangan semua aset keluarganya, dan akhirnya bunuh diri dengan melompat ke laut. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harga atas apa yang kau lakukan dulu. Dalam kapasitas sebagai kepala keluarga Zhou, aku menjalankan aturan keluarga untuk mengusir pasangan Zhao Mingyun dan Xia Minghui dari keluarga. Semua aset mereka akan ditarik kembali sepenuhnya dan dialokasikan kembali. Kau, Satpam, bawa orang-orang tidak berguna ini dan lempar mereka keluar. Ketua mohon ampuni aku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Dan kalian semua, Presiden Lu, kami tidak berasosiasi dengannya. Kami benar-benar tidak melakukan apapun untuk mengkhianati keluarga Zhou. Bibi, aku mohon. Aku sungguh ingin menjadi menantu Bibi. Kontrak antara grup Zhongran dan media Xia dihentikan sepenuhnya mulai hari ini. Kau, jangan pernah muncul di keluarga Zhou kami lagi. Bibi, tolong dengarkan aku. Tingyun, apakah kau benar-benar meninggalkanku? Mulai hari ini, aku tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Hal ini, Selama ini, bukankah keluarga Zhou selalu bersekutu dengan keluarga Xia melalui pernikahan? Apakah Anda mengundang Nona Xia hari ini karena Anda berubah pikiran? aku mengundangmu. Bukan begitu kenyataannya. Aku mengkhawatirkan Bibi Lu datang atas inisiatifnya sendiri. Dia dan Tingyun sedang ditipu oleh seorang wanita seperti Jing Ruoying. Pasti sangat tertekan. Jeti, cukup. Hentikan sandiwara menyedihkanmu sekarang juga. Jangan pikir aku tidak tahu siapa yang memanggil para wartawan ini. Bawa pergi. Presiden Lu mohon berikan pernyataan. Pendapat Anda sudah kukatakan. Siapapun yang mengusik Jin Ruoying berarti membuat musuh dengan Kulu Sinci. Pernyataan ini tidak ingin kuulang kembali. Jing Ruoying, ramuan sihir macam apa yang kau berikan pada ibu dan anak itu? Bubar kalian semua, bubar. Apakah kau masih punya suasana hati untuk melakukan ini sekarang? Kak, lihat, ini semua adalah hadiah pertunangan yang dikirimkan secara pribadi oleh Ketua Zhou. Aku benar-benar tidak menyangka. Nilai pasarmu cukup bagus. Kau baru saja dicampakkan oleh Shu Tingyun dan langsung menarik perhatian investor papan atas Ketua Zhou. Aku benar-benar senang memiliki saudara sepertimu. Bawa mereka pergi. Buang mereka semua keluar. Aku tidak akan menikahi Ketua Zhou. Apa yang membuatmu menggila? Jika bukan karena ketidakmampuanmu, bagaimana mungkin keluarga Xia kita jatuh ke kondisi seperti ini? Bagaimana mungkin bibimu ikut terseret? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah seorang putri yang lahir dengan sendok emas di mulutnya? Aku beritahu kau, adik laki-lakimu adalah satu-satunya harta keluarga Xia. Jika bukan karena fakta bahwa dulu bibimu membujukku untuk membesarkan seorang anak perempuan demi menggat suami kaya. Saat aku tahu kau perempuan, sudah lama ku buang kau. Ketua Zhou sudah berjanji padaku selama aku mengirimmu ke tempat tidurnya. Dia bersedia untuk menandatangani kontrak jangka panjang dengan media Xia kami, menjamin bahwa kita akan menghasilkan panen besar. Kau sedang bermimpi. Aku sangat menyukai. Calon kakak iparku semakin hari semakin baik. Apa yang akan kau lakukan? Apa katamu? Hadiah pertunangan keluarga Zhou sudah dikirimkan ke keluarga Xia. Keluarga Zhou dan kami selalu menjaga jarak sebelum mengekspos dokumen-dokumen ini. Minta petunjuk Presiden Lu dulu. Akun media Xia benar-benar berantakan. Dan masalah pajaknya cukup untuk membuat seluruh keluarga mereka akan menanggung akibat yang berat. Tapi Ketua Zhou, sekarang mereka akan menikah dengan keluarga Zhou. Ini membuat segalanya jadi rumit. Apapun yang terjadi, aku akan membuat keluarga Xia membayar harganya. Pergi atur dokumen-dokumen itu dan serahkan ke departemen terkait. Aku tidak setuju. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang begitu impulsif. Ini adalah keluarga Xia yang mencari masalah sendiri. Kumpulan catatan keuangan keluarga Xia ini memang fatal. Bahkan jika kita akan menyerahkannya, sekarang jelas bukan saatnya. Sepertinya kau sudah punya rencana. Jiang Ruoying, kau telah menyebabkan keluarga Xia kami begitu menderita. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Bos, ampuni saya. Kami dan wanita jalang itu tidak berada di pihak yang Film sama. was translated Dia and dan aku narrated sudah by lama memutuskan Media. hubungan ibu anak. Benar sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa mengambil uang dari kakakku untuk memfitnahnya dalam siaran langsung? Namun, melakukan ini saja tidak cukup. Bos, katakan apa yang harus kami lakukan. Selama kami bisa menjatuhkan Jiang Ruoying yang tidak berguna itu, kami bersedia melakukan apa saja. Nah, itu baru namanya anjing. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu kesempatan. Siapa yang menyuruh kakakmu dan Xiao Tingyun untuk menghancurkan masa depan keluarga Xia kami? Aku tidak akan
membiarkanmu lolos begitu saja. Gaya ini adalah 25G kami. Desain baru dari YK. Ini menampilkan jahitan 3 dimensi buatan tangan murni. Dan bunga-bunga di atasnya. Terdiri dari 999 mawar. Melambangkan cinta Direktur Zhou dan Nona Jing. Yang abadi dalam kebahagiaan dan kesempurnaan. Apakah terlihat bagus? Indah sekali. Sayangku, kau terlihat jauh lebih cantik daripada bidadari surgawi. Itu terlalu berlebihan. Mereka sudah di sini. The film was translated and Ruoying. narrated by M Media. Aku dengar kau akan menikah. Benar ada apa? Di masa lalu, itu semua salah ibu. Ibu yang salah. Ibu menyesal sekarang. Jadi ibu ingin menebusnya. Lalu bagaimana rencanamu untuk mengompensasiku? Ibu ya, ingin menghadiri pernikahanmu. Coba pikirkan, bagaimana mungkin seseorang menikah tanpa dihadiri orang tuanya? Jika tersebar, itu tidak akan terdengar baik bukan? Berikan ibu undangan, dan ibu akan datang untuk menyaksikan pernikahanmu. Tentu saja orang tua dibutuhkan untuk sebuah pernikahan. Namun, aku bisa mengeluarkan biaya besar untuk menyewa sepasang aktor yang terhormat. Mengapa aku harus mengundangmu? Putriku sayang. Berikan saja ibu satu kesempatan ini untuk memperbaiki kesalahanku. Ibu benar-benar tahu ibu salah. Kau boleh datang jika kau mau, tapi kau harus menyetujui satu syarat dariku. Katakan padaku, selama ibu bisa melakukannya, ibu pasti akan menurutinya. Akun siaran langsungmu memiliki lalu lintas yang lumayan. Aku ingin kau mengunggah video klarifikasi, isinya akan kukirimkan padamu nanti. Kau Setujui persyaratannya. baiklah. Ibu setuju. Sejak kecil aku bersikap pada putriku, Jiang Ruoying, sangat keras. Terus-menerus memukul atau memarahinya sejak dia lulus SMA. Aku tidak pernah memedulikannya lagi. Aku gagal memenuhi tanggung jawab yang seharusnya dipikul seorang ibu. Benar, aku berhutang permintaan maaf padanya. Apa-apaan ini? Jadi ternyata kau sendiri lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Tidak heran putrimu tidak mengakui dirimu. Aku sangat memahami putrimu. Aku tumbuh dalam keluarga seperti ini. Kau sama sekali tidak pantas meminta uang pada putrimu. Aku tidak percaya aku begitu bersimpati padamu. Dan bahkan memberimu saran. Bayar uangnya. Kau penipu. Mengenai tips siaran langsung, aku akan mengembalikan jumlah penuhnya. Memintanya memuntahkan uang yang telah dia habiskan pasti lebih menyakitkan daripada merenggut nyawanya. Ini baru permulaan. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Jiang Ruoying wanita jalang itu menyebabkan tip yang kuterima. Semuanya terbang. Itu benar-benar membuatku murka. Ibu, tidak sabar dalam hal kecil akan merusak rencana besar. Jalan Jiang Ruoying itu. Berapa hari lagi dia bisa bersikap sombong? Jiang Ruoying akan segera menjadi istri yang dicampakkan oleh keluarga kaya. Tuan Xia berjanji, uang yang akan dia berikan kepada kita cukup untuk aku foya-foyakan seumur hidup. Chan, ibu melakukan banyak hal. Sepenuhnya demi kebaikanmu sendiri, kau harus memenuhi harapan. Aku tahu. Ruoying, hari ini adalah hari bahagiamu. Aku sebagai ibumu tidak punya banyak untuk kuberikan padamu. Ini, gelang emas ini, diwariskan kepadaku oleh nenekmu dulu. Sekarang kuberikan padamu.
Anggaplah ini sebagai mahar dariku. Saya mengerti. Taruh saja di sana. Kemari, cepat pakai. Ibu ingin melihatmu. Memakainya saat kau menikah nanti. Baik, aku akan segera memasangnya. Di antara para tamu, mengapa aku belum melihat ibu dan adik laki-lakimu? Jangan khawatir, mereka akan muncul pada saat yang krusial. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana mereka berakting. Aku harap mereka bisa tiba tepat waktu, agar mereka tidak menunda pernikahan kita yang sesungguhnya. Aku akan selalu melindungimu. Aku tahu. Para tamu yang terhormat, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu. Upacara pernikahan Tuan Shou Tingyon dan Nona Jiang Ruoying ini. Tunggu. Pernikahan ini tidak boleh dilanjutkan. Semuanya. Aku adalah ibu kandung Jiang Ruoying. 10 tahun lalu, aku secara pribadi menjanjikan Jiang Ruoying untuk menikah dengan Jiang Tua dari desa sebelah untuk menjadi istrinya. Jiang Tua memberiku uang mahar 30.000. Kedua keluarga kami sudah sepakat. Kal, bagaimana bisa kau begitu? Tidak tahu berterima kasih. Tuan Xiang telah menunggumu di desa selama 10 tahun penuh. Presiden Lu, keluarga Shou Anda sama sekali tidak boleh melakukan tindakan seperti merampas paksa seorang warga sipil. Keluarga Jiang menerima uang maharku dan bahkan mengambil sebidang tanahku. Kalian orang kaya. Kalian bahkan mencoba merampas milikku. Apakah tidak ada keadilan atau hukum lagi? Presiden Lu, sebelum putriku meninggalkan rumah saat itu, dia sudah tidur dengan Jiang Tua. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan putra Anda menikahi seorang perempuan jalan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hei, aku tentu tidak bicara omong kosong. Dulu kau bilang bahwa aku memberimu gelang emas, warisan dari keluargaku, dan kau setuju untuk tidur denganku. Gelang emas itu masih kau pakai di tanganmu sekarang. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ibu, bukan seperti itu yang mereka katakan. Aku sama sekali tidak melakukan hal-hal ini. Nah, akui saja. Ini dia. Yang ini, tapi aku secara pribadi memakaikannya di tangannya saat itu. Ya, gelang emas ini. Gelang emas ini. Tapi dulu ibuku memberikannya padaku sebelum dia meninggal. Setelah kita melakukan hubungan suami istri, kau mengambilnya. Kalian orang kaya. Kalian tidak bisa mencuri istriku yang The sudah film kubiayai was dengan seluruh translated hartaku, and hanya untuk narrated menikahinya, by bukan? M-Media. Kau bilang gelang emas ini dipakaikan secara pribadi olehmu. Ya, omong kosong. Gelang ini dipesan khusus olehku. Kapan menjadi milikmu? Jangan berpikir bahwa karena kau kaya kau hebat. Biar ku beritahu. Kami bisa melapor ke polisi. Kalian orang kaya. Kalian bahkan mencoba merampas milikku. Apakah tidak ada keadilan atau hukum lagi? Ibu, jangan turun ke level mereka. Serahkan padaku. Jangan berpikir bahwa karena kau melepasnya sekarang, masalah ini sudah selesai. Aku katakan padamu, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jangan coba-coba menyangkalnya. Kalau begitu lihatlah dengan saksama. Bagian belakang gelang ini diukir dengan tanggal lahir dan inisial namanya Jiang Ruoying, berbeda dengan tiruan murahanmu. Apa? Tapi aku baru saja melihatnya memakainya. Baru saja. Bukankah kau bilang gelang emas ini dipakaikan padaku olehmu secara pribadi? 10 tahun lalu, saat aku meninggalkan rumah. Aku salah bicara. Kalian semua memaksaku mengatakannya. Kalian semua punya uang dan kekuasaan. Bagaimana mungkin aku seorang wanita desa bisa melawan kalian? Ibu, kakakku sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia peduli? Apakah kita hidup atau mati? Dia berharap kita menjadi seperti ayah yang terbaring tak berdaya, lalu mati kelaparan. Jiang Ruoying. Kau bersekongkol dengan mereka untuk menipuku. Kau benar-benar tidak punya hati. Kemari. Gelang emas ini diwariskan kepadaku oleh nenekmu dulu.
Sekarang kuberikan padamu. Anggap saja ini mahar yang kuberikan padamu. Saya mengerti. Taruh di sana. Tidakkah kau tahu? Ada jenis teknologi yang disebut rekaman pengawas. Ini Lihat dengan jelas. Gelangmu itu ada di sini. Mengambil gelang palsu dan mencoba menyesatkan publik. Jika bukan karena fakta bahwa kau melahirkan Ruo Ying, aku akan membawa kalian semua sekarang dan melemparkan kalian ke hiu di perairan internasional. Aku tidak peduli. Uang maharku sudah diberikan kepada keluarga Jiang. Jiang Ruoying adalah istriku. Kau mengaku sebagai ketua sebuah grup. Dan kau mencoba mencuri istriku. Kau tidak tahu malu. Su Tingyon, perbuatan jahatmu tak terhitung. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Kau mencampakkan kakakku, dan sekarang kau mencuri istri orang lain. Apakah kau benar-benar berpikir perbuatan jahat yang kau lakukan tidak ada yang berani mengungkapnya? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Keluarga Xia dan keluarga Shou memang memiliki ikatan pertunangan bertahun-tahun yang lalu. Nora Xia menunggu dengan getir ketua Shou selama 10 tahun. Siapa yang menyangka? Begitu dia kembali ke negara ini, dia mencampakkannya. kalau begitu sebagai adik laki-lakinya Tuan Xia, membela kakaknya dari ketidakadilan adalah hal yang sangat wajar. Semuanya. Kakakku sekarang menderita karena dicampakkan oleh bajingan Shou Tingyon ini. Depresi berat. Dia mengurung diri di rumah sepanjang hari. Seringkali menyakiti diri sendiri. Ibu dan aku sangat sedih melihat ini. Shou Tingyon, tidakkah kau harus bertanggung jawab atas hal ini? Semuanya. Katakan padaku apakah aku benar. Kalian berdua telah menyakiti begitu banyak orang. Dan kalian masih berniat untuk menikah sekarang. Kami tidak setuju. Benar. Kami tidak setuju. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Dua parasit terbesar di Yangcheng telah bersatu di sini hari ini. Sudah lama sekali sejak aku melihat pertunjukan yang begitu spektakuler. Jalan kecil apa yang kau katakan? Xia Zi, kau memperlakukan saudara kandungmu sendiri seperti komoditas. Mempromosikannya ke masyarakat kelas atas, menggunakan kebahagiaan seumur hidupnya untuk ditukar dengan lebih banyak sumber daya. Beraninya kau sekarang, tanpa rasa malu, berbicara untuknya di sini. Menggoda tunangan kakakku. Menyebabkan kakakku depresi berat. Dan sekarang kau bahkan mencoba memfitnahku. Hari ini, aku akan mencari keadilan untuk kakakku. Dan mengungkap pasangan bajingan ini. Hak apa yang kau miliki untuk menuntut keadilan bagiku? Kau bagaimana bisa kau? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Atau apakah kau mengatakan, bagaimana aku bisa meloloskan diri? Kau terluka begitu dalam oleh bajingan ini. Kau benar-benar tidak seharusnya terus menunjukkan wajahmu di depan umum. Adik kecilku sayang, aku tidak menyangka kau akan begitu peduli padaku. Kita adalah saudara kandung. Bukankah wajar The film jika was aku memperlakukanmu translated dengan baik? and Sebagai narrated kakakmu, by M. kau juga Media. harus memperlakukanku dengan baik. Tentu saja. Xia Zi bersekongkol dengan ibu dan anak keluarga Jing untuk menjebak Jing Ruoying. Buktinya tak terbantahkan. Tuan Xia tenang saja. Meskipun keluarga Xiao kaya, aku akan memastikan Jing Ruoying, gadis malang itu tidak akan menikah. Begitu kakakku menikah dengan ketua Shou, mengenai uangnya, kalian semua bisa tenang. Kalian pasti tidak akan ditinggalkan. Pemalsuan ini, video ini direkayasa. Dulu, saat aku pergi ke rumahmu untuk melakukan siaran langsung, aku diam-diam memasang kamera ini. Tujuannya adalah untuk merekam lebih banyak rekaman, untuk menuduh Jiang Ruoying secara palsu. Kalian berdua ibu dan anak sangat bodoh. Kalian tentu tidak menyadarinya, bukan? Ketua Xiao, Si brengsek Xiao itu, dengarkan aku baik-baik. Tidak peduli apa yang Xia Zi janjikan padamu. Ambil barang-barang sampah itu yang kau kirim ke rumahku, dan enyahlah dari rumahku. Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Adik kecilku sayang, apakah kau puas dengan penampilanku hari ini? Apa kau sudah gila? Dia tidak gila. Dia hanya baru saja sadar. Kau adalah parasit yang hanya mengandalkan wanita untuk bertahan hidup. Hak apa yang kau miliki untuk memerintahnya di sini? Masalah keluarga kami.
Bukan urusanmu kau orang luar untuk dikritik. Semua yang dikatakannya benar adanya. Kau hanyalah seorang parasit yang tumbuh dengan menghisap darahku. Kal, bagaimana bisa kakak bicara seperti itu tentangku? Apa kau percaya aku tidak akan membunuhmu? Laporan keuangan Mediasia memiliki celah keuangan yang sangat besar. Aku sudah menyerahkan buktinya atas penggelapan pajakmu kepada pihak berwenang yang terkait. Xiazi, bersiaplah menghadapi sanksi hukum. Sia-si, kau dicurigai melakukan penahanan ilegal, pemalsuan dokumen, dan penggelapan pajak. Silakan ikut dengan kami. Tidak, aku tidak melakukannya. Perempuan terkutuk ini menjebakku. Menjebak, entah kau dijebak atau tidak. Kami akan menyelidikinya secara menyeluruh di kantor polisi. Selain itu, kalian berdua secara ilegal menyebarkan video fitnah secara daring. Jumlah penontonnya telah melebihi 1 juta. Kami sekarang secara hukum menahan kalian dalam tahanan kriminal. Apa? Aku hanya akan bicara beberapa patah kata dan masih harus masuk penjara. Hanya bicara beberapa kata dengan santai. Kau disiaran langsung melakukannya padaku, penghinaan dan fitnah. 2 jam. Menyebabkan aku kerusakan mental yang serius. Aku bisa menyediakan laporan diagnosis mental. Bukankah aku sudah meminta maaf padamu? Mengapa kau masih mencoba mencelakaiku? Jika permintaan maaf itu berguna, untuk apa kita membutuhkan polisi? Bawa putramu yang berharga itu, dan pergilah ke penjara bersama-sama untuk menebus dosa kalian. Ibu cepat pikirkan cara. Aku tidak mau masuk penjara. Polisi, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Bagaimana kalau Anda melepaskan putraku? Dia masih anak-anak. Anak berusia 25 tahun. Berhenti bicara omong kosong. Jalan. Apakah kau ingin berjalan keluar dengan tegak? Atau diangkut dalam peti mati? Aku akan keluar sendiri. Terselesaikan dengan sempurna. Metodemu memang efektif. Setelah membuat keributan sebesar ini, apakah aku masih bisa minum teh menantu hari ini? Ya, benar sekali. Ibu tunggu aku sebentar. Sialan. Apakah ada hal lain? Terima kasih untuk hari ini. Jiang Ruoying, aku tidak sedang membantumu. Aku sedang membantu diriku sendiri. Sejak kecil, tidak pernah ada momen di mana aku merasa rileks hari ini. Namun, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Kita impas sekarang. Lalu selanjutnya, apa yang rencanamu lakukan? Aku tidak tahu. Bagaimanapun, aku tentu tidak akan menikah dengan sembarang orang. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan bekerja sama dengannya. Mungkin. Aku hanya ingin bergabung dengan diriku yang dulu. 1 tahun kemudian, Nyonya, mengapa kau ada di sini? Berhenti bicara omong kosong. Ini adalah periode kritis untuk kerjasama proyek. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil cuti. Pelan-pelan. Tolong pelan-pelan sedikit. Jika kau sampai melukai darah daging keluarga Shaw, bahkan jika kau membunuh, aku tidak akan sanggup menggantinya. Selain itu, kau akan segera cuti melahirkan. Hari perkiraan lahirmu sudah sangat dekat. Aku mohon, jangan terus datang ke perusahaan. Setiap 2 hari sekali, oke? Siapa bilang aku mengambil cuti? Jika proyeknya belum selesai, aku tidak bisa beristirahat. Beritahu semua orang kita akan mengadakan rapat dalam 5 menit. Ketua Shen ini. Lakukan seperti yang dia katakan. Aku akan menelepon Ketua Shaw. Ketua Shaw, Nyonya kembali ke perusahaan untuk rapat lagi. Ketua Shaw, aku tidak bersalah. Aku benar-benar tidak memintanya untuk kembali. Mengenai proyek ini, aku masih berencana untuk The film was translated Tunggu sebentar. and Hanya narrated tersisa by segmen M. terakhir. Media. pulanglah bersamaku. Grup tidak akan runtuh tanpamu. Tunggu sebentar. Pelan-pelan. Hari ini aku bersikeras. Aku harus membawamu pulang untuk beristirahat dengan baik dan menjaga bayi itu. Turunkan aku. Ada apa? Air ketubanku pecah.
Sekretaris Hei, panggil dokter dengan cepat.